Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat keluarga besar Sekolah Islam Atirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan ini Allah mengumpulkan kita pada dua kemuliaan. Yang pertama, kita berada di tempat yang mulia, di tempat yang terbaik, tempat yang kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Bukan cuma tempat yang terbaik, kita juga berada di waktu yang terbaik. Di bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, penghulu semua bulan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sedikit kita akan membincang apa yang orang istilahkan sekarang dengan work-life balance. Hidup dan bekerja secara berimbang. Konsep yang sama sudah jauh diterapkan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Suatu waktu cucu Nabi SAW, Sayyiduna Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah bertanya kepada ayahnya, yaitu Ali. Pertanyaannya menarik untuk kita simak baik-baik. Kata Sayyidina Husain, wahai ayahku, dulu itu kakekku waktu masih hidup, kalau di rumah apa nak bikin? Kalau di luar rumah banyak terekam hadis-hadis Nabi SAW oleh para sahabatnya. Bagaimana Nabi di majelis, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang, bagaimana Nabi bicara. Maka Husain tertarik untuk mempertanyakan hal yang sifatnya lebih privat. Itu kalau Nabi di rumah apa nak bikin? Ali bin Abi Thalib, orang yang melekat pada Nabi SAW sejak kecil, karena yang membesarkannya adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ingin membalas budi pamannya, Abu Thalib, yang membesarkan beliau. Sebagai wujud terima kasih, maka Rasulullah mengambil satu anaknya Abu Thalib untuk beliau besarkan juga, itulah Ali. Yang saat tumbuh besar dijadikan juga menantu oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib kemudian menjelaskan kepada anaknya Husain, karena Rasulullah SAW adalah dahulu kakekmu Rasulullah SAW jazza awqatahu ila thalathati ajza, membagi waktunya menjadi 3. Juz'an lillah, satu bagian waktu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ibadah yang sifatnya mahdhah, ritual.
juz'an li ahli, satu bagian untuk keluarga, wa juz'an li nafsi, dan satu bagian untuk diri beliau sendiri. Beginilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanage jamaah sekalian, mengatur hidup dan waktunya. Ada waktu untuk ibadah, juz'an lillah, dan ini merupakan tujuan utama keberadaan dan kehidupan kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Apa maksudnya jamaah sekalian? Ya, kuburan itu kan asalnya sepi. Tidak ada aktivitas, tidak ada suara. Ya, kecuali kalau datang peziarah. Tapi kan tidak setiap saat. Maka rumah kita itu jangan sepi seperti kuburan, kata Nabi. Jadikan rumah kita itu ramai, tapi bukan ramai suara bentakan. Bukan ramai suara orang bertengkar. Ramai dengan nuansa ruhaniyah di dalamnya. Di rumah terdengar orang tadarus. Di rumah terdengar orang saling menasihati, saling mengingatkan. La taj'alu buyutakum kubura, kata Nabi. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Karena semua tempat, apalagi rumah, seharusnya menjadi rumah ibadah bagi kita, termasuk sekolah. Karena ibadah bagi muslim, yaitu bukan hal yang sifatnya ritual saja, tapi segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bisa bernilai ibadah. Mengajarnya kita, berangkatnya kita ke sekolah, bekerjanya kita, capeknya kita kalau macet, itu semuanya bisa dikonversi menjadi ibadah. Maka segala sisi hidup kita ini seharusnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bekerjanya kita inilah yang paling banyak menyita umur kita. Berapa jam orang di dunia kerja dalam seharinya? Berapa jam biasa, Ustadz? 8 jam. Iya. Sepertiga dari umur kita itu untuk bekerja. Belum lagi kalau ada pekerjaan dibawa pulang. Kalau orang mengatakan pekerjaan yang terbaik itu adalah hobi yang digaji, anu disukai kemudian digaji, kerja hobi tak. Tapi bagi orang beriman, pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan yang berbuah pahala. Orang di dunia kerja kan lama sekali, sampai usia 50 tahun lebih, bahkan sampai 60 tahun lebih. Kalau yang kita dapatkan dari pekerjaan kita hanya gaji bulanan, rugi kita. Umur kita habis untuk itu. Kalau pencapaian kita hanya setiap bulan itu yang kita terima, tidak kita konversi menjadi bekal kita nanti di hari akhirat, ruginya kita habis umur sekedar untuk itu. Maka kita jadikan juga bekerja kita ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua waktu kita dalam 8 jam itu, bahkan lebih, itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini bukan sunnah. Ini melebihi sholat tarawih. Karena ini merupakan kewajiban bagi kita. Kita terikat kontrak dengan lembaga yang saat kita sudah tanda tangan ikatan kerja, maka mulai saat itu apa yang ada dalam kontrak kerja itu merupakan kewajiban bagi kita. Kita tidak sholat tarawih itu tidak sampai berdosa, tapi kalau kita khianat dengan kontrak kerja itu, kita berdosa. Makanya di bulan Ramadan ini ada hal-hal yang kita mengerti. Ada di antara saudara-saudara kita yang masih sibuk menuntaskan kewajibannya di dunia kerja, sehingga ia belum sempat melakukan banyak yang sunnah-sunnah. Ma'zur, ia ditolerir. Ma'fuh,
Yang magrur kata ulama kita, yang tidak bisa ditolerir dan tertipu adalah orang yang sibuk dengan yang sunnah-sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Sibuk tadarus di Masjid Fatimah tapi tidak masuk mengajar. Itu magrur kata ulama kita, tertipu. Iya. Mengajarnya bapak dan ibu itu tuh wajib. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al muslimuna ala syurutihim. Wahai sekalian orang-orang beriman, penuhilah akad-akad yang sudah kalian sepakati. Orang Islam itu terikat dengan syarat yang telah ia tanda tangani. Berdosa kita kalau kita khianat dalam dunia kerja. Apalagi ada feedback yang kita dapatkan. Masuk jadi daging. Maka paradigma kita seharusnya kita ubah. Ya, bekerjanya kita ini adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dunia pendidikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bangga kecuali sebagai seorang guru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu mu'allima." Saya hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru. Tidak pernah Nabi mengatakan innama bu'istu tajiran, innama bu'istu qaidan, innama bu'istu raisan, innama bu'istu apalagi. Tidak ada. Tapi kata Nabi, saya diutus sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru. Itulah kebanggaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan profesi bapak dan ibu sekalian, baik yang mengajar langsung maupun yang memfasilitasi para guru mengajar, termasuk staf dan pegawai. Ini pekerjaan yang sangat mulia sekali, yang sangat berharga. Dan umur kita seharusnya dijatah untuk ke situ, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib saat menyifati mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juz'an lillah, ada waktu untuk ibadah. Bukan cuma di tempat kerja, kita pulang ke rumah juga seperti itu. Ada yang dilihat oleh anggota keluarga kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan, beliau itu menjadikan sholatnya itu semuanya di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Semua sholat sunnahnya Nabi hampir semua dilakukan di rumah. Cuma satu saja sholat yang Nabi lakukan di masjid, itu sholat wajib. Semua sholat sunnahnya Nabi senang lakukan di mana? Di rumah. Tujuannya apa jamaah sekalian? Selain untuk memberkahi rumah, juga sebagai pendidikan untuk keluarga. Pendidikan untuk anak dan istri. Pendidikan untuk anak dan suami. Makanya saya kira masih segar dalam ingatan kita. Waktu kita tinggal sama orang tua, di mana dulu biasa bapak dan ibu tak sholat. Bagaimana dulu sajadahnya. Bagaimana dulu suaranya yang lirih saat mengaji. Itu tertanam dalam alam bawah sadar kita. Dan begitulah para sahabat dulu mendidik anak-anaknya. Setiap ada momen kumpul-kumpul dengan Nabi, ia bawa anaknya. Dari sejak kecil diperkenalkan kepada anak, ini bapakmu, ini teman-temannya bapakmu, ini yang biasa lakukan bapakmu, di sini biasa bapakmu kumpul. Ada momen-momen kebaikan, bawa anak tak. Bahwa bapaknya dulu orang masjid, teman-temannya bapaknya guru mengaji sama jamaah masjid. Acaranya bapaknya itu kalau bukan acara pengajian, rapat-rapat di masjid. Jangan jamaah sekalian anak dibawa kalau pergi main domino di deker-deker. Tidak pernah kita lihat sholat di rumah. Tidak pernah juga lihat ke masjid. Akhirnya tertanam dalam anak, nah bapakku memang Pak Doming dulu. Akhirnya besar juga begitu tonji. Karena itu yang tertanam dalam alam bawah sadarnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan semua sholatnya di rumah kecuali al-maktubah, kecuali sholat wajib. Makanya kalau Nabi itu tidak kau beliah di masjid.
Makanya kalau Nabi itu sudah masuk, itu kan rumahnya Nabi dengan masjid itu cuma diantara sitar kain. Nabi itu kalau sudah masuk masjid, Bilal sudah paham, langsung qomat karena Nabi langsung menuju mihrab. Iya. Balik juga biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti sholat ba'diyahnya di rumah. Iya. Karena itu tadi jamaah sekalian, iya, segala sisi dalam kehidupan ini lillah, juz'an lillah. Termasuk bahkan bekerjanya kita jadikan itu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, juz'an li ahli. Ada waktu tak juga untuk keluarga. Iya. Apalagi yang sudah punya pasangan. Ya, sudah punya anak dan istri. Harus ada waktu-waktu terbaik kita untuk keluarga. Pernah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Salman dan Abu Darda. Abu Darda orang Madinah, ya, Salman pendatang orang Persia. Ini dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi suatu hari mengunjungi Abu Darda. Saat tiba di rumahnya Abu Darda, Salman kaget. Abu Darda tidak ada di rumah, yang ada cuma istrinya. Tapi yang membuat kaget Salman, istrinya Abu Darda ini tidak perhatian lagi pada penampilannya. Hijabnya itu ya sudah tidak teratur, ya, kayak lusuh. Ya. Maka Salman bertanya kepada istri saudaranya, kenapa anda begini? Ya, karena perempuan itu identik dengan apa? Kebersihan, kerapihan. Ya, itu jiwanya perempuan di situ. Tapi kenapa istri sahabatnya ini, istri saudaranya, itu penampilannya ya tidak diperhatikan? Apa kata istrinya Abu Darda? Itu saudaramu. Sepertinya tidak ada hasratnya pada dunia. Iya. Jangankan pada saya, pokoknya dunia itu dia kayak tidak ada artinya. Siangnya dihabiskan untuk puasa, malamnya dihabiskan untuk sholat malam, sholat lain. Tidak pernah minta kode-kode istrinya. Maka Salman mau meneliti, mau meriset, betul tidak saudaranya seperti ini? Iya. Tidak lama setelah itu datang Abu Darda. Iya, langsung ya siapkan hidangan untuk saudaranya, untuk menjamu tamunya. Iya. Abu Darda mempersilahkan, silakan makan. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya di dalam sunannya. Ya. Silahkan makan. Apa kata Salman? Saya tidak mau makan kalau tuan rumah juga. Tuan rumah juga tidak makan. Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, saya tidak mau makan kalau tuan rumah juga tidak makan. Ini puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Ya. Maka akhirnya ya Abu Darda makan. Ya, ikut makan bersama dengan tamunya. Ternyata betul siangnya ini habis untuk puasa. Maka Salman juga mau nginap, mau membuktikan gimana malamnya ini jangan sampai sholat malam terus. Iya. Ia nginap di rumah saudaranya, baru selesai sholat isya, nantar tamunya tidur, kemudian ia pergi sholat, langsung mau sholat malam. Iya. Ditahan tangannya sama Salman. Iya. Abu Darda kemudian mengatakan apa jamaah sekalian? Salman mengatakan apa? Ini belum waktunya sholat, nanti Pi. Di sepertiga malam yang terakhir. Salman pura-pura tidur, bangkit lagi Abu Darda, ditangkap lagi. Ini belum waktunya tidur, ini belum waktunya sholat, sekarang waktunya tidur. Iya. Akhirnya tidur betulan. Nanti kemudian akhirnya Salman yang bangunkan di sepertiga malam yang terakhir. Keesokan harinya melapor mereka sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bagaimana sikapnya Abu Darda ini? Mau disalahkan anu baik? Tidak disalahkan, tapi ada yang janggal. Ini istrinya sampai tidak diperhatikan. Tidak pernah minta kode-kode istrinya, tidak pernah memperhatikan istrinya. Iya. Maka ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abu Darda.
Wahai Abu Darda, sesungguhnya Allah memiliki hak. Keluargamu memiliki hak. Dan ragamu juga memiliki hak. Dan berikanlah setiap pemilik hak haknya. Inilah konsep keberimbangan hidup yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama ibadah sekalipun, kalau berlebihan itu jatuhnya pasti tidak baik. Maka apatah lagi dengan yang lainnya jamaah sekalian. Dengan alasan ibadah saja, kalau berlebih-lebihan itu jatuhnya tidak baik. Apalagi kalau yang lainnya, apa saja jamaah sekalian, kalau berlebihan itu pasti tidak baik, pasti justru menjadi kontraproduktif. Ibadah sekalipun, karena raga kita ini juga butuh hak, keluarga kita juga memiliki haknya, tubuh kita juga ini memiliki haknya, butuh untuk dirawat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita ini harus mendapatkan porsi khusus dari waktu kita. Jangan sampai ada di antara kita memiliki asumsi nanti pensiun Kak, baru waktu itu untuk keluarga total. Bapak dan Ibu sekalian, anak kita itu di rumah ada waktunya nanti kita mau atau tidak mau akan meninggalkan rumah. Tidak selamanya ia akan tinggal di rumah. Sebagaimana kita, mungkin umumnya kita sudah tidak tinggal bersama dengan orang tua kita, maka anak-anak kita juga nanti begitu. Jangan sampai pensiun pagi baru mau ada waktu untuk anak, saat anak tidak ada di rumah, dia punya hidup sendiri, ada keluarganya sendiri. Untuk pasangan juga sekedar untuk cerita, karena terlalu sibuk dengan kerja, sibuk mengisi KRS, sibuk laporan nilai dan seterusnya, tidak ada waktu untuk keluarga. Nanti di pensiun Kak, pensiun istrinya sudah nenek-nenek anaknya tidak ada di rumah, tidak ada cerita juga, menyesal jamaah sekalian. Ya kenapa dulu waktu masih muda, ya dia tidak manfaatkan dengan baik. Ada waktu untuk keluarga jamaah sekalian. Makanya dibagi dengan baik seperti Nabi SAW menjadi masalah di kita itu dibolak-balik semua. Waktunya bekerja main game, giliran waktu untuk keluarga lembur, waktunya ibadah tidak maksimal juga, kepikiran terus. Kenapa? Karena tidak proporsional, tidak konsisten. Waktunya bekerja, waktunya ibadah, waktunya untuk keluarga jangan dibolak-balik. Kita bolak-balik semua sekarang jamaah sekalian umat Rasulullah SAW. Iya, waktunya bekerja, banyaknya main game. Iya. Giliran bekerja, iya, main game, waktu untuk keluarga, akhirnya naik untuk bekerja. Iya. Ada waktu untuk istirahat, gunakan itu untuk keluarga. Makanya orang Arab mengatakan, man lam yu'attil fi waqti ta'til lam yuhassil fi waqti tahsil. Siapa yang tidak istirahat di waktu seharusnya ia istirahat, maka ia tidak akan menghasilkan di waktu seharusnya ia menghasilkan. Karena tidak mundhabit, tidak konsisten, tidak teratur, berantakan. Ada waktu untuk keluarga. Kapan ini tidak diberikan porsi untuk keluarga, pasti hidup itu jadi tidak berimbang dan jadi kontraproduktif. Karena keluarga ini merupakan support system terbaik kita. Anak, istri, keluarga kita itu support system terbaik kita. Kapan kita tidak berikan waktu yang cukup untuk mereka, maka itu justru akan berdampak kepada produktivitas kita, baik sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun kewajiban kita di dunia ini. Keluarga kita ini jamaah sekalian, kebersamaan kita dengan mereka sebentar, umur kita ini cepat sekali. Lihat biasa itu kalau acara reuni, berkumpul 3 generasi. Ada neneknya, ada ibunya, ada anaknya, ternyata sudah alumni di SMA yang sama. Cepat sekali waktu itu bergulir.
Kalau kita terus menunda-nunda, tidak pernah memberikan betul waktu untuk keluarga, ujung-ujungnya pasti akan menyesal, pasti akan bersedih. Ada waktunya kita akan kesepian. Baru kita mau berikan waktu ternyata tidak ada nih. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur juga sahabatnya dengan alasan yang sama, lagi-lagi dengan alasan ibadah. Ada sahabatnya Nabi, dia tidak mau menikah. Ada sahabatnya Nabi, pokoknya selalu puasa. Ada sahabatnya Nabi SAW malam dan tidak mau tidur, sholat malam terus, sama seperti tadi dengan Abu Darda. Nabi SAW tegur, ini konsep hidup yang kacau. Konsep hidup orang muslim itu tidak seperti itu. Makanya kata Nabi, saya menikah juga, saya tidur dan saya juga sholat. Kadang saya puasa, kadang saya tidak puasa. Itulah konsep hidup seorang muslim, hidup yang proporsional. Tidak setiap hari kita puasa, tidak setiap malam kita habiskan seluruh malam itu untuk sholat. Bukan karena alasan kemudian kita ingin menghamba kemudian tidak menikah. Jangan sampai ada kekhawatiran tidak mau menikah, biar kamu menjadi ahli ibadah terus. Yang menjadi masalah sudah tidak menikah, tidak ahli ibadah juga. Itu rugi dua-dua itu. Atas alasan ibadah saja tidak dibenarkan tidak menikah, tidak dibenarkan tidak tidur, tidak dibenarkan untuk puasa terus, maka bagaimana lagi dengan alasan yang lainnya? Juz'an li ahli. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, juz'an li nafsi. Ada waktu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa waktu untuk diri sendiri? Waktunya untuk kita istirahat. Kita ini bukan robot. Kita ini punya limit, ada batasan kemampuan kita. Waktunya olahraga. Waktunya makan. Juz'an li nafsi, ada waktu untuk diri kita sendiri. Rasulullah SAW, coba kita baca sirah nabawiyah dari Nabi lahir sampai wafatnya, hampir tidak pernah kita dapati Nabi itu apa? Sakit. Tidak pernah itu dalam sirah nabawiyah, Nabi tidak jadi pergi ceramah karena kambuh asam uratnya, naik tensinya, tidak ada. Pusing, tidak ada jemaah sekalian. Nanti Nabi itu sakit kapan? Di penghujung hidupnya. Itu pun karena masih efek racun yang beliau konsumsi waktu di mana? Waktu di Khaybar, yang di paha kambing itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena luar biasa sekali pengaturan waktunya Nabi SAW. Lihat, coba kalau kita baca Syama'il. Nabi SAW itu kata istri-istri beliau orang yang paling tidak suka begadang. Kalau tidak ada urusan yang sangat urgen setelah sholat Isya, Nabi SAW langsung tidur. Selesai sholat Isya langsung tidur. Kemudian bangun di pertengahan malam untuk sholat malam. Waktunya Nabi bangun, kita belum tidur jamaah sekalian. Padahal sudah waktunya Nabi apa? Bangun. Nah kita belum tidur. Nabi SAW kemudian sholat malam sampai menjelang adzan subuh sekira setengah jaman. Baru kemudian beliau bangunkan keluarganya, karena beliau tidak mau memaksakan keluarganya sholat seperti sebagaimana sholatnya beliau. Nanti kemudian setelah witir baru Nabi SAW istirahat lagi, tidur lagi sampai adzan subuh, sekitar 20 menit, 15 menit. Lalu kemudian siap-siap lagi sholat subuh. Jadi tidurnya Nabi SAW itu tidak banyak, tapi berkualitas dan disiplin. Waktunya tidur. Bangun di pertengahan malam, sholat malam. Siang harinya sebelum atau setelah sholat duhur beliau qailulah. Tidur sebentar, bukan tidur 3 jam. Qailulah, qalil, sedikit saja. Istilahnya orang Bugis matin romanu. Yang penting sudah terpejam sedikit, sudah masuk waktu zuhur. Teratur jamaah sekalian waktu untuk dirinya. Bagaimana olahraganya Nabi? Nabi SAW itu kata Anas bin Malik, asisten beliau,
Nabi SAW kalau aktivitasnya di dalam kota Madinah, Nabi itu senang jalan kaki. Padahal Nabi punya banyak kendaraan. Nabi punya unta, namanya Qaswa. Nabi punya keledai. Nabi punya bigol, namanya Duldul. Iya. Nabi punya kendaraan banyak. Tapi yang luar biasa, nanti biasanya Nabi pakai kendaraan itu kalau aktivitas jauh. Kalau aktivitas di dalam kota Madinah, Nabi SAW itu paling senang jalan kaki. Makanya Ibnu Umar merekam di dalam hadis, Nabi SAW itu kalau ke Masjid Quba, kana masyian. Nabi itu jalan kaki. Sekarang jamaah umroh naik bus jamaah sekalian. Nabi itu masyian, jalan kaki. Bagaimana makannya Nabi menjaga kesehatannya? Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Nahnu alu Muhammadin ma syabi'na yaumaini mutatabi'ain. Kami ini keluarga Muhammad tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kita jangankan 2 hari berturut-turut, sama 3 kali dalam sehari kenyang. Paginya palu basah, siangnya coto, malamnya kondro. Baru tidak gerak. Tidak pernah jalan kaki, ke masjid naik motor, pergi mengajar naik mobil, langsung duduk. Bagaimana tidak naik kolesterol? Bagaimana tidak naik gula? Kebalikannya semua, Nabi banyak geraknya, sedikit makannya. Kita makan tak yang banyak, gerak tak yang sedikit. Padahal tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala hal yang membahayakan diri kita itu tertolak dalam agama, karena ini amanah, ini bukan punyata. Tubuh kita ini jamaah sekalian, itu bukan milik kita. Makanya orang tidak boleh mencelakai dirinya, orang tidak boleh melukai dirinya, tidak boleh bunuh diri. Kenapa? Karena ini dipinjamkan jeki. Apa buktinya ini bukan milik kita? Kita tidak bisa kontrol sepenuhnya. Ini miliknya Allah yang diamanahkan untuk kita jaga. Makanya jemaah, saya sebagai bentuk amanah, kalau dokter sudah memberikan wanti-wanti, kurang-kurangi ki makan durian tak, kurang-kurangi ki makan kambing tak. Sebagai orang yang amanah, kita harus taat itu. Karena itu bagian dari juz'an li nafsi, bagian dari perhatian kita terhadap diri kita sendiri. Jangan karena faktor tidak enakan diterima semua tawaran pekerjaan, akhirnya jamaah sekalian drop. Ia melukai, ia mencelakai dirinya, ia mencelakai dirinya sendiri jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya olahraga jamaah sekalian. Waktunya istirahat. Kita ini bukan robot. Kita ini manusia biasa. Ada batasan kita jamaah sekalian, kapan sudah over, maka justru akan menjadi tidak baik untuk ibadah kita nantinya, apalagi untuk aktivitas dunia kita. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keteraturan waktu yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Jangan dibayangkan Nabi itu hanya zikir saja, tidak pernah istirahat, tidak pernah makan, tidak pernah olahraga. Justru Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang sangat konsisten untuk menjaga keteraturan waktu itu. Dan agama kita ini adalah keteraturan jamaah sekalian. Lihat maki, semua ibadah kita itu penuh dengan keteraturan. Sholat kita ada waktunya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Tidak bisa orang ambil inisiatif masing-masing. Bagaimana kalau sholat asar memang meka, bangun makan sahur, ngantuk sekali, tak kala sholat subuh memang meka, baru tidur padahal waktu subuh belum masuk, tidak bisa. Haji, sebentar lagi ibadah haji, sudah diatur dengan baik. Hari ke-8 itu untuk apa? Untuk tarwiyah, hari ke-9 untuk wukuf, hari ke-10 untuk Aqabah, untuk tawaf dan sa'i, hari 11, 12 untuk di Mina. Itu teratur. Tempatnya juga sudah diatur, waktunya diatur, rukunnya diatur, penuh dengan
penuh dengan keteraturan. Nggak bisa orang ambil inisiatif. Bagaimana sisa kayaknya kalau ke Mekah haji, panjang sekali daftar antrean baru mahal. Bagaimana kalau di Karebosi saja kita wukuf? Nggak bisa. Agama kita ini penuh dengan kedisiplinan dan keteraturan. Zakat juga demikian jamaah sekalian. Lihat ada nisabnya, ada haulnya. Nggak bisa orang, ya seperti sebagian orang di kampung itu, ya yang umumnya petani kalau ditanya sudah kasih keluar zakatnya, sudah ada itu 1 ember saya bawa ke masjid, nanggap itu zakat. Padahal ada aturannya, ada nisabnya, ada ukurannya, berapa keluar berapa. Enggak, bukan inisiatif kita kalau keluar 1 ember meskipun sawahnya itu 7 hektar, itu sudah zakat gitu. Udah bawa ke masjid lagi. Ya, sumbangan ke masjid. Ya. Ada aturannya, nisabnya berapa, haulnya berapa, dan berapa yang keluar. Semua penuh dengan apa? Semua penuh dengan keteraturan, kedisiplinan. Dan agama itu kan tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita. Ya. Keteraturan itu untuk apa? Untuk kita sendiri. Ya. Kapan kita tidak teratur, kita tidak disiplin, maka yang rugi adalah kita sendiri. Pasti justru kontraproduktif. Ya, tidak akan maksimal. Makanya Nabi menegur sahabat-sahabatnya yang tidak teratur dalam hidup. Ada sahabat Nabi SAW, seorang wanita, ya, ia mau sholat lama sampai ia ikat tali di masjid, jadikan sebagai sandaran. Nabi tegur, ini sikap yang berlebihan. Ya, kalau harus istirahat, kalau lapar ya makan. Ya, kalau butuh istirahat ya istirahat, tidak usah dipaksakan. Ya. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Kalau kita tidak bisa menjaga waktu dengan baik, itu tadi jatuhnya pasti kita tidak bisa maksimal beribadah. Kalau kita jatuh sakit jamaah sekalian, tidak ada yang bisa jalan. Pekerjaan tidak jalan, ibadah juga tidak maksimal. Maka penting sekali untuk kita memperhatikan ini. Waktunya ibadah, waktunya bekerja, waktunya untuk keluarga, dan waktunya untuk diri sendiri. Fokuskan itu untuk diri kita sendiri. Jangan dibolak-balik jamaah sekalian. Waktunya kita libur, waktunya kita istirahat, dipakai lagi untuk kerja. Waktunya kerja dipakai untuk liburan, dipakai untuk main. Waktunya untuk keluarga, dipakai untuk yang lainnya. Akhirnya semuanya berantakan jamaah sekalian, dan kita tidak bisa maksimal dalam kehidupan kita di dunia ini. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar mengingatkan pribadi kami juga kepada jamaah sekalian. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.